Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Anu sekalian, bertemu kembali pada pagi hari ini dengan Pak Najib di pelajaran pendidikan agama Islam bidang studi ilmu fikih. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga mudah-mudahan keluarga besar SMP Islam Mambalulum Kebumas Gresik juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, marilah kita buka pada pagi hari ini dengan berdoa awal pelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti menjadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, pada pagi hari ini Pak Najib akan menyampaikan materi yang pertama atau bab pertama, yaitu bab toharoh, memahami ketentuan-ketentuan toharoh atau bersuci. Ini bab yang pertama yang akan dipelajari, yang akan kita pelajari bersama di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Karena banyaknya materi toharo ini, maka Pak Najib akan menyampaikan sedikit demi sedikit agar kiranya nantinya bisa memahami dengan sejelas-jelasnya. Baiklah anak sekalian, untuk pertemuan kali ini Pak Najib akan menyampaikan materi tentang najis, yaitu meliputi pengertian toharoh sebelum membahas pada najis nanti, kemudian menjelaskan benda yang dapat digunakan untuk bersuci, memahami pengertian najis, memahami macam-macam najis, dan memahami cara menyucikan najis. Baiklah, anak sekalian, kita awali dengan pengertian toharoh. Apa yang dinamakan toharoh? Apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh memiliki arti menghilangkan hadas atau najis dari badan, pakaian, dan tempat. Berarti karena ada yang termasuk nanti hadas, ada yang masuk pada najis. Yang berkaitan ini adalah berada di badan kita, kemudian pakaian kita, dan juga tempat yang berkaitan dengan suatu perbuatan ini. Nah, ini namanya toharoh. Pengertiannya adalah menghilangkan hadas atau najis dari badan, pakaian, dan tempat. Kemudian bagian yang kedua, alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang paling afdol adalah air. Yang paling utama adalah air. Kemudian bisa menggunakan tanah, kertas, debu, dan benda keras lainnya. Itu alat yang digunakan untuk bersuci. Baiklah anak sekalian, macam-macam bersuci atau toharoh. Ada dua macam. Yang pertama, bersuci dari hadas. Ya, ini sebelum masuk pada najis, kita bahas dulu
yaitu macam-macamnya bersuci. Bersuci dari hadas yaitu bersuci yang berkenaan perbuatan, tindakan atau mengalami sesuatu seperti buang air kecil. Nah, ini buang air besar, menyentuh kubul dan dubur. Kubul itu alat kelamin yang depan, kalau dubur alat yang belakang. Haid, nifas, dan lain-lain itu bersuci dari hadas. Dan cara bersucinya dengan wudu, mandi, dan tayamum. Tuh, yang pertama. Yang kedua, bersuci dari najis, yaitu bersuci yang berkenaan dengan benda yang kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti bangkai, darah, nanah, dan lain-lain. Bagaimana cara mensucikannya? Dan cara bersucinya dengan dicuci atau dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Nah, ini bersuci dari najis adalah berkenaan dengan barang atau benda yang kotor. Ya, cara menyucikannya sesuai dengan tingkatan najisnya nanti. Baiklah, anak sekalian, kita masuk pada yaitu subbab pengertian najis. Dari najis, najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan dan pakaian apabila kita hendak sholat atau ibadah. Nah, ini najis, kotoran yang harus dibersihkan dari badan, pakaian, dan tempat apabila kita hendak sholat atau ibadah yang lainnya. Ini pengertian najis. Kemudian masuk pada bagian macam-macam najis. Karena najis ini ada nanti 3 bagian, ada 3 macam najis. Najis yang pertama tingkatannya adalah najis mukhaffafah, yaitu najis yang tergolong najis ringan. Apa itu, Pak? Contohnya misalnya adalah air kencing bayi laki-laki. Ya, saya ulangi, air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan selain ASU, air susu umi atau ASI, air susu ibunya. Nah, bagaimana dengan anak bayi laki-laki yang sekarang ini, yang kondisi saat ini yakin ya semuanya sudah makan dan minum selain ASI, sehingga tidak masuk pada najis mukhaffafah lagi. Maka ketentuannya adalah air kencing laki-laki bayi yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan kecuali hanya ASI. Nah, bagaimana cara menyucikannya ketika kena najis ini, kena air kencing laki-laki tadi? Caranya adalah dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis itu. Nah, setelah dipercikkannya air pada tempat tadi yang kena air kencing bayi laki-laki tadi, maka sudah barang tentu najis ini sudah bisa disucikan alias sudah bersih dan suci. Itu anak sekalian, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah, yaitu tingkatan najis yang sedang. Berarti ini yang sedang tadi yang ringan, sekarang yang sedang. Misalnya bangkai binatang darat yang berdarah, kotoran manusia dan kotoran hewan, nanah, darah, dan lain-lain, itu yang termasuk pada tingkatan najis mutawassithah. Nah, bagaimana Pak Najib cara menghilangkannya, cara menyucikannya? Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan warna
bau, dan rasanya. Ini sifatnya najis. Ya, 3 sifat ini, warna, bau, dan rasanya harus dihilangkan. Dengan apa caranya? Dengan membasuh air atau dengan menggunakan air. Ini najis tingkatan mutawasitoh atau tingkatan yang sedang. Anak sekalian, najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. Ya, ada 2 macam. Ya, ada 2 bagian. Yang pertama, najis ainiyah, yaitu najis yang kelihatan wujudnya, warnanya, dan baunya. Berarti ada wujudnya, ada warnanya, dan ada baunya. Ini najis ainiyah atau najis yang kelihatan, yang bisa dilihat dengan mata kepala manusia. Cara menyucikannya bagaimana? Dengan menghilangkan wujud tadi, warnanya, dan baunya dari najis tersebut. Dihilangkan dulu, kemudian dibasuh dengan air, ya, sehingga sifat-sifat tersebut benar-benar hilang. Ya, berarti dihilangkan dulu wujudnya, rupane iku mau, terus warnane, kemudian baunya. Wujudnya apa, bentuknya apa, kemudian warnanya bagaimana, kemudian baunya dihilangkan sampai bersih, ya, dan disiram atau dibasuh dengan air sehingga benar-benar sifat-sifat tersebut hilang dari najis itu. Oke, itu yang pertama. Najis yang mutawasitoh yang kedua, najis hukmiyah, adalah najis yang tidak terlihat wujudnya, yang tidak bisa dilihat dengan mata kita, wujud, warna, dan juga baunya tidak bisa kita bau, tetapi diyakini keberadaannya, tapi yakin bahwa itu ada kena najis. Seperti apa? Seperti percikan air kencing yang sudah kering pada sarung, pada celana, dan sebagainya. Nggak kelihatan kalau habis kena air kencing, ya. Habis kencing malam atau kencing mimpi, ya, bikin angka 7, ternyata mimpi dadak ngompol dengan air, paginya sudah kering, ya. Sudah kering, tidak bisa terlihat oleh mata, wujudnya nggak ada, ya, tapi ini adalah diyakini najis, ya. Bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikannya adalah membasuh tempat yang terkena najis tadi dengan air sehingga bersih sampai hilang sifatnya, nggak ada baunya, nggak pesing lagi kalau kena air kencing. Itu cara menyucikannya. Berarti ada najis yang kelihatan, ada najis yang tidak kelihatan. Nah, di sini Pak sudah menyampaikan tadi cara menyucikannya, baik yang terlihat ataupun yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Anakku sekalian, tetap semangat. Yang ketiga adalah najis mughalladah. Tingkatannya adalah najis mughalladah, yaitu najis yang tingkatan berat, ya. Misalnya contohnya adalah najis anjing dan babi, baik itu jilatan, kotoran, air liur dari anjing dan babi tersebut. Ya, anakku sekalian, kalau di dalam Al-Quran yang dijelaskan adalah tentang khinzir atau babi. Kenapa anjing kok diikutkan atau dinisbatkan dengan babi? Karena sifat-sifat dari anjing adalah sama dengan sifatnya babi, sehingga hukum najisnya adalah sama dengan hukum najisnya babi. Dan ini masuk dalam ilmu fikih, adalah masuk najis mughalladah. Bagaimana cara menyucikannya, Pak? Cara menyucikannya adalah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Ya, cara membasuhnya adalah beda ini karena najis berat adalah dibasuh dengan basuhan sebanyak 7 kali. Dan salah satu dari 7 basuhan itu adalah dicampur dengan tanah.
Ya, mohon maaf, ini biar menjadikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, dicampur dengan tanah yang suci, bukan debu. Kalau debu kadang-kadang tipis dan tidak bisa dicampurkan dengan air, harus dicampur dengan tanah yang suci. Salah satu dari 7 itu kemudian bisa dibilas dengan air selanjutnya. Sehingga mengapa, ya, pertanyaannya mengapa kok harus dengan tanah? Sebagaimana yang dilakukan oleh para dokter, bahwa yang bisa dan mampu mematikan virus-virus dan penyakit yang ada pada anjing dan babi hanyalah tanah. Sehingga ilmu fikih menyimpulkan dan memutuskan bahwa salah satu dari 7 basuhan itu harus dicampur dengan tanah yang untuk menjadikan najis itu suci. Anakku sekalian, baiklah, itu ketiga macam najis yang disampaikan Pak Najib pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan dan keterangan yang disampaikan Pak Najib menjadikan kalian bisa memahami dan menjadikan ilmu pengetahuan tambahan kalian yang dulu sudah pernah diajar di SD, di MI, ini ditambah lagi, dijelaskan lebih jelas lagi, dan mudah-mudahan kekurangan, kesalahan yang kalian lakukan selama ini dibetulkan dan dilakukan setiap hari dan diperbaiki, sehingga amal ibadah kita, perbuatan kita, sholat kita bisa diterima karena bersuci kita bisa sah dan menjadikan diterimanya amal ibadah kita. Terima kasih dari Pak Najib. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Pak Najib ini menjadikan ilmu manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tugas, carilah suatu benda, satu barang yang termasuk najis yang ada di sekitarmu. Kemudian kelompokkan najis itu sesuai dengan tingkatannya. Najis bisa dibuat kolom atau dibuat kotak-kotak ataupun bentuk yang lain, bisa dikelompokkan sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan karaktermu. Bisa dibuat lingkaran, bentuk diagram dan sebagainya. Bisa dibuat mind map, ya, bisa dibuat macam-macam. Boleh, terserah kamu. Kelompokkan sesuai dengan kelompoknya, tingkatannya mukhafafah, mutawasithah atau mughalladah. Nah, bisa dihias dengan sebaik-baiknya, serapi-rapinya dan seindah-indahnya untuk mempercantik tugasmu dan menjadikan nilaimu menjadi lebih baik. Bisa dikasih warna, ya. Kemudian tugas itu dikerjakan di kertas HVS. Hasil pekerjaanmu difoto, kirim via WA-nya Pak Najib. Ditunggu Pak Najib secepat-cepatnya. Siapa cepat maka akan mendapatkan apa yang diinginkan. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan dan jaga sholat kalian semua. MU. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.